Nggih leres iki Semar. Ini Semar Mesen. Semar Mas. Nggih. Iki wujud Usiaji. Ini Semar ngeten iki. Nggih wonten mantrane sebenarnya atau mantra untuk Kalau untuk mengaktifkan kunci ya, Semar iki sama diperkatakan sebaik Mas ya. kurang lebihnya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Iki kali Mas Waskito maling ya. Bosen-bosen ningali video ini ya. Di video sebelumnya saya pernah membahas akan menunjukkan sesuatu barang maunya goib terus menjadikan wujud. Kebetulan ini barangnya sudah saya pegang. Ini ada sebuah, kalau saya sih mengartikan ini semar, ini besi. Ini saya tanyakan langsung sama pakarnya. Mas, ini kejelasannya ini gimana ini Mas? Ini besi aji atau ya apa ini? Mungkin ini Semar. Semar gelar ya. Dia fungsinya wonten pengasihan, wonten pengalisan, Sakit ini. Tapi bisa tolong dibalik keyakinan ya. Marah Gusti Ini kan dijadikan apa ya, penyemangat atau penyambung energi ya, energinya bagus ya, bagus itu. Nggih leres iki Semar. Ini Semar Mesen. Semar Mas. Nggih. Iki wujud Usiaji. Ini Semar ngeten iki. Nggih wonten mantrane sebenarnya atau mantra untuk Kalau untuk mengaktifkan kunci ya, Semar iki sama diperkatakan sebaik Mas ya. kurang lebihnya ngoten. Mungkin ya. Tapi ini kalau dibawa orang awam atau orang yang nggak tahu apa-apa itu berdampak nggak? Kalau kayak benturan energinya kayak mengganggu atau bisa imbang? Ada Mas, sebenarnya kalau membawa gini ya, seharusnya ada penyelarasan. Oh, Nggih, untuk yang perkenalan gitu Nggih, ya. untuk yang memberikan atau yang menyerahkan atau mahdiwa rawat Kali rawat ya. memberikan kuncinya, mungkin kayak gitu ada tatanan yang harus dilakukan, atau itu malam Kamis Jumat Kliwon atau minggunya untuk penyelarasan atau perawatannya, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kalau jenis-jenis seperti ini, karena kalau jenis besi haji ini kan banyak, khususnya di Indonesia pusat-pusat Nusantara ini kan kada Dilestarikan ya. kedah diuri-uri nih kemudian kedah di Ada keris ngoten ya. blog yang bagi kasih belajar nih. Kami ya. Tapi ini tidak berbahaya nih kalau dipegang orang mboten ya. Kalau untuk energi negatifnya nggak ada. Beda kalau pusaka-pusaka besar, keris atau patrem. Patrem itu yang kecil itu ya, ya. kecil 30 Keris cm kecil. ke bawah itu patrem. Kalau yang besar itu namanya Ya keris. keris itu ya. Itu beda. Kan pemahaman ini kan perlu Mas, cara orang awam biar tahu kasih belajar ini ya. Nah, kata sinten niki maksudnya dengan tata cara puasa weton itu untuk kedepannya kalau dilatih itu perwujudan seperti ini bisa kan? Bisa, Sangat bisa ya? sangat bisa. Apa kesempatannya lebih besar kalau mau melakukan tata cara seperti tadi. Tapi kembali ke masing-masing orang itu ya. Lebih ke orangnya gitu. Seberapa giatnya, seberapa fokusnya untuk melakukan tata cara itu, Melatih mungkin. melatih kepekaan.
ya metode atau cara kan setiap pembimbing memulai punya cara atau metode masing-masing. Ya, kalau memulai hal seperti ini ya lebih baik memulai dari diri kita sendiri. Ya untuk malam gitu kita berusaha untuk meditasi. Setelah zikir malam gitu Mas. Iya, ya, sholat, ya, tata cara khusus ya. Karena ini kan berhubungan dengan alam goib. Nggak semua orang bisa untuk masuk ke area situ ya. Iya, orang tertentu. Tapi kalau kita semua mau mengasah pasti bisa. Intinya gitu. Tinggal kita mencari pembimbingnya di mana. Harus pandai mencari pembimbing yang benar-benar tahu kualitasnya gitu Mas. Kurang lebihnya gitu. Kalau untuk membagikan suatu cara untuk mencapai titik perwujudan ini, Masnya kira-kira bisa nggak membantu atau untuk ya belajar dari memahami suatu energi. Ya bisa kalau malam setelah sholat atau wirid atau agama apapun kita ambil posisi sila itu sambil silong atau meditasi mungkin kalau kita punya doa dari guru-guru kita pakai, kita fokuskan di kening sini, kening ini yang mata ajna itu ya. Sini kita fokus, coba memuasai hal energi negatif dalam tubuh kita ini. Kita sinkronkan dengan alam semesta karena kandungan elemen alam semesta dengan kita kan sama. Ya, kita buang energi negatif, kita fokus, kita mulai belajar mencari titik fokus itu di mana untuk mengarah ke watak kasar, ke halus ini gimana. Tapi setiap orang biasanya pasti beda-beda Mas. Kalau pasti beda-beda. Nggak langsung bisa ujuk-ujuk bisa atau ujuk-ujuk melatih kepekaannya harus peka atau melihat. Kan setiap orang kan kadang cuma bisa merasa, terus kadang nggak bisa melihat kan. Cuma bisa melihat nggak bisa merasa. Kan banyak itu faktornya dari apa Mas? Kebanyakan faktor kalau seandainya kita belajar terus kita hanya bisa merasakan, itu faktor alam atau faktor diri kita atau memang ya, talenta kita cuma segitu? Dari talenta mungkin atau dari jenis weton juga kurang lebih mempengaruhi gitu ya. Mungkin saya kurang jelas, kurang paham, saya masih muda, banyak belajar kali gitu. Jadi weton itu cukup mempengaruhi ya kalau gejala ini mungkin masih belum seberapa. Besok kita udah lagi ya cari. Mungkin kalau di pakarnya yang lebih sepuh, kita bisa nanti ada waktu kita lab tanya langsung. Tapi kalau membimbing untuk bukan membimbing ya, memberikan pengetahuan untuk ke area sini, pengambilan itu, insya Allah bisa Mas. Bisa. Iya. Tapi kalau bisa jangan diarahkan ke area seperti itu. Nah ini kan cuma buat pembuktian kita aja. Kalau kita sudah mampu masih bisa memasuki alam goib itu Mas. Selebihnya kan tergantung pembimbingnya diarahkan kemana. Ya gitu. Kita kalau mau belajar dari proses hidup kita yang mulai awal kita lahir sampai sekarang ini banyak pengalaman yang berharga untuk ke area sini. Pengetahuan seperti ini. Iya, anak kecil aja tidak bisa melihat, nggak pakai ilmu yang aja. Kita akan ngelakuin ya. Nah, dari situ kan bisa belajar dibarengi hal-hal ini sempurna dan awak nih tinggal kita ngasane, kita bawa kemana, hal positif maupun negatif tergantung manusia. Ya, harus ditanamkan pikiran kita itu hal-hal yang positif pikiran lebih positif, pasti kita lebih berprasangka yang lebih baik, jangan berprasangka yang lebih jelek. Karena mungkin dari ketenangan ini kita juga bisa masuk ke area yang diartikan atau dinamakan spiritual. Tanpa sadar biasanya orang kita dalam kehidupan sehari-hari juga merasakan hal spiritual itu, tapi kita nggak menyadari. Mungkin kurang lebih. Contoh-contohnya, contoh kecilnya. Ya, contoh kecilnya kalau kita biasanya merasakan itu, ya mungkin intuisi kita yang merasakan hal-hal seperti itu. Kurang lebihnya kalau kita mau kemana,
ada suatu gambaran, ada suatu perasaan yang ragu. Kadang-kadang kita berisingan gitu, kita nggak peka. Untuk melakukan kepekaan itu kan harus mengasah tiap hari. Butuh pelatihan yang khusus Ya, metode cara yang harus dilakukan setiap hari, ya kurang lebihnya itu kuat istirahat, puasa, dengan doa-doa yang harus dinaikkan setiap harinya yang khusus mungkin. Nah, poinnya mungkin kita pasrah marang Gusti, pasrah kepada Tuhan, tetap keyakinan nomor satu ya. Kalau nggak yakin ngapain kita melakukan itu. Kita punya tujuan, kita punya keinginan, kita yang mungkin tertuju ke area spiritual atau supranatural, kita harus menaruh ego kita dulu, suatu keinginan nafsu, amarah, benar-benar dengan puasa itu kita bisa mengendalikan dan meredam suatu hati. Seharusnya kan puasa memang harus meredam gitu mas. Ya memang semua manusia, jangan sampai saya sendiri masih banyak emosi mau. Tapi gimana kita mengendalikan, gimana kita menyadari sesuatu hal yang ini penting atau nggak penting, kurang lebihnya harus pandai-pandai ya, kita harus merugikan kita atau nggak merugikan kita, kurang lebihnya gitu. Intinya kembali ke pembelajarannya istiqomah itu tadi, pembelajaran tiap hari mas. Benar. Oke, makasih mas ya atas waktunya sama-sama. Untuk penjelasannya Wesi Haji ini. Sama-sama. Iya, matur nuwun mas ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu.